warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, Allah memberikan keberkahan kepada kita insyaallah dalam setiap langkah kaki kita. Dan Allah memberikan ampunan kepada kita atas segala kesalahan kita, atas istighfar yang kita untaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Para hadirin sekalian, mengutip sebuah ayat yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan aku, kata Allah, akan menguji kalian dengan kesusahan dan kebaikan sebagai ujian, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Mau tua, mau muda, kaya, miskin, kita semua pasti akan mati. Belum lama ini, bahkan sampai saat ini, kita dihebohkan oleh berita yang sangat menggemparkan dunia. Masya Allah, bahkan sampai ke Indonesia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal tersebut? Tentunya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah bahwa tidak ada satupun yang menandingi kekuatan Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim diajarkan tentunya supaya kita terhindar daripada virus atau wabah ini. Yaitu satu, sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk berikhtiar sebagai manusia. Dengan apa? Kita berupaya menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang baik, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, mencuci tangan yang baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara atau ikhtiar kita sebagai manusia. Dan kita juga sudah diajarkan bagaimana cara berwudu yang baik, cara istinja yang benar, tidak bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu semuanya sudah diajarkan di dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, upaya kita sebagai seorang muslim untuk terhindar daripada virus atau wabah ini yaitu berdoa kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Ikhtiarnya sebagai manusia sudah. Jangan kita sibuk saja. Bagaimana cara kita supaya tangan kita jangan pernah kotor, cuci tangan terus, pakai masker ketika keluar rumah. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Namun pada hakikatnya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentunya kita memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah keluargaku, orang-orang yang aku sayangi daripada virus atau wabah ini. Itu yang kedua. Dan upaya kita yang ketiga agar kita terhindar atau dijauhkan daripada wabah ini adalah tentunya sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentunya yang ketiga inilah yang harus benar-benar kita tanamkan di hati kita, yaitu tawakal kepada Allah.
Setelah kita berikhtiar sebagai manusia, mencari obat, berupaya supaya kita terhindar dari wabah ini. Kemudian yang kedua, kita memohon ampun kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, berdoa agar kita dijauhkan daripada wabah ini. Dan yang terakhir, kita bertawakal kepada Allah. Kemudian bagaimana cara kita bertawakal kepada Allah? Setelah kita melewati itu semua, kembalikan kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada diri kita tanpa sepengetahuan Allah. Tentunya bukan matinya yang kita takutkan, tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika Allah memanggil kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita berikhtiar kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kita dari wabah ini. Kemudian berdoa kepada Allah dan tawakal, meminta kepada Allah yang mana pada akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah. Para hadirin sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Semoga kita mengambil pelajaran daripada kejadian ini, yang mana tentunya pasti banyak hikmah yang Allah turunkan kepada kita jika kita mau berpikir. Kita berintrospeksi diri, jangan-jangan kemarin-kemarin kesalahan kita begitu banyak, tapi kita lalai, kita lupa. Marilah kita berpikir kepada Allah dan kembalikan semuanya kepada Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.